Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Senang sekali saya Mas Surya hadir sama Anda di program siara Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-15 Januari 2026 pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadir secara live streaming ya bersama narasumber spesial dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Ada Mbak Dian Arista Kumalasari ya. Beliau ini adalah fisioterapis Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan tema kita hari ini sangat dekat dengan aktivitas sehari-hari, sprain ankle atau keselio, kompres hangat atau kompres dingin. Seringkali tentu kita bingung saat keselio harus dikompres es atau air hangat. Nah, selama 1 jam ke depan kita akan kupas tuntas bersama ahlinya. Nah, program ini juga interaktif. Anda nanti bisa gabung di 082331947707. Juga bisa menyimak lewat live streaming madani.com, YouTube-nya Madani Official dan di Instagram Madani FM Bojonegoro. Nah, sudah hadir Mbak Dian Arista Kumalasari. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam. Ya, biasanya enaknya dipanggil Mbak Dian atau Mbak Rista? Oh, Rista. Iya, Dian Arista Kumalasari. Seperti nama penyanyi dangdut namanya. Mirip ya. Oh, mirip gitu ya. Iya. Iya, kalau di desa saya ada grup orkesnya Arsita gitu ya. Arek sambil kerap tampil itu. Oke, baik. Nah, Mbak Rista, kalau mungkin boleh tahu dengan tema yang diangkat ini, kira-kira apa aja sebenarnya dimaksud dengan sprain ankle atau keselio ini ya? Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar pecinta Madani semuanya. Sprain ankle atau terkilir atau keselio itu cedera pada ligamen. Oh, ligamen. Ligamen di pergelangan kaki. Nah, itu bisa karena ada peregangan berlebihan pada ligamen tersebut. Iya. Oke, baik. Nah, kira-kira seberapa sering ya kasus keselio ankle ini terjadi di masyarakat ya? Utamanya mungkin bagi mereka yang olahragawan ini. Betul. Beberapa dari pasien kami itu banyak yang memang sekarang kan lagi FOMO nih ya. Banyak yang aktivitas olahraga yang lari. Atau yang gym atau apa, dan mereka kebanyakan beberapa tuh lupa untuk melakukan pemanasan atau peregangan. Oh gitu ya, karena tidak ada pemanasan langsung lari itu bisa jadi ketika cedera ya. Iya, cedera. Iya, oke. Kira-kira ketika kita mengalami cedera atau keselio ya, katakanlah demikian, sebaiknya dikompres air hangat atau angin dingin ya benar? Begitu kejadian itu kompresnya dingin. Dingin ya. Ya, jadi kenapa harus dingin? Kompres dingin itu kan tujuannya untuk dia mempersempit pembuluh darah sehingga aliran darah yang ke lokasi cedera itu sedikit. Nah, sehingga hal itu bisa mengurangi memar, atau bengkak ya maksudnya gitu, dan dia juga membantu untuk mengurangi nyerinya. Gitu ya. Gitu. Oke, baik. Nah, sering ya kita temukan ketika kita keselio di kompres air dingin, tapi setelah sembuh terasa kaku gitu ya. Nah ini gimana sebenarnya ya? Apa yang terjadi ya? Berbahaya enggak itu ketika merasa aduh kaku gitu ya? Untuk cedera pergelangan kaki ini itu memang banyak ya grade-nya. Misal dia ada grade pertama nih, dia ringan. Biasanya kalau yang ringan itu disertai dengan tetap adanya memar atau bengkak. Tapi untuk nyerinya itu minimal. Untuk yang grade yang sedang itu dia biasanya terjadi robekan. Tapi robekannya masih minimal. Gitu. Dan itu memarnya atau bengkaknya itu lebih dari yang grade pertama, dan nyerinya juga sangat. Iya. Oke, baik. Nah, pendengar pecinta Madani, tentu kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Nah, Mbak Rista, kalau boleh tahu kira-kira apakah keselio ini bisa terjadi pada semua usia gitu ya? Baik anak-anak, dewasa maupun juga orang yang sudah lanjut usia begitu? Bisa ya? Iya. Karena kan selain
memang nggak harus cedera olahraga aja. Kadang kita tahu-tahu berjalan nih turun tangga, kita nggak lihat nih langsung kita ke anak tangga yang terlalu jauh. Kan harusnya step by step itu langsung ini bisa kita langsung terkilir. Atau misalkan anak kecil juga seringnya kan loncat-loncat nih. Nah, ketika pas tumpuannya nggak tepat itu bisa terjadi juga terkilir. Iya. Oke, baik. Nah, ini nampaknya ada yang masuk ini ya. Coba saya terima dulu. Saya keseleo saat hampir sama tadi sudah gitu ya. Saya keseleo saat turun tangga, lalu langsung dikompres pakai es batu. Memang bengkaknya agak berkurang, tapi sekarang kaki terasa sangat kaku dan nyeri saat digerakkan. Apakah penggunaan kompres es saya sudah benar begitu ya? Dari siapa nih? Tidak disebutkan namanya ya. Hampir sama yang sudah saya tanyakan. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih ya. Ini tidak disebutkan sudah berapa lama ini? Berapa lama itu ya? Iya. Oke. Begitu kejadian memang benar harus kompres dingin. Ya. Jadi kompres dinginnya itu dilakukan 10 sampai 15 menit. Jadi kompres dingin itu bisa dengan es gel atau es batu. Nah, kalau memakai es batu jangan lupa harus dikasih kain. Jadi jangan langsung kena kulit. Iya. Dan kompres dingin itu bisa dilakukan setiap 2 atau 3 jam sekali. Gitu. Jadi untuk 1 sampai 2 hari pertama pasca cedera itu kompres dingin. Kompres dingin itu ya. Sudah benar sekali. Cuma ini kan tidak disebutkan ya kapan keseleonya ini. Iya, kapan. Oke, baik. Oke, saya lanjut ya. Nah, mungkin sebelum dilanjut, bagaimana kalau orang keseleo ini kan kebanyakan dibawa ke tukang pijat. Nah, sebenarnya boleh apa enggak begitu ya? Nah, kalau pas awal benar-benar yang hari ini misalkan ada keseleo langsung ke tukang urut atau tukang pijat ya. Itu tidak kami sarankan. Kenapa? Justru kalau pasti keseleo itu dia meradang. Ada robekan juga. Kita meskipun minimal ya, kalau langsung dipijat, dia nanti saat atau setelah dipijat atau diurut pasti dia akan makin bengkak. Nah, gitu ya. Karena apa? Ketika dipijat atau diurut itu kan pembuluh darah dia tambah melebar. Nah, kalau dilakukan terus-menerus pemijatan itu dia bisa menjalar nih peradangannya. Gitu ya. Jadi sebaiknya tidak usah dipijat begitu ya. Jadi untuk 2 hari pertama 1 sampai 2 hari itu lakukan itu metode rest itu untuk benar-benar istirahat ya. Kita istirahatkan, aktivitas untuk jalan atau fisik itu minimal. Yang kedua itu ice itu kompres dingin tadi. Dilakukan 10 sampai 15 menit setiap 2 sampai 3 jam sekali. Oke, baik. Sebaiknya memang air dingin bukan air hangat ya? Air dingin, Karena kebanyakan ada juga yang menyarankan untuk air hangat gitu ya. Oke, baik. Saya lanjut untuk pertanyaannya tadi. Anak saya keseleo saat olahraga di sekolah. Guru menyarankan kompres dingin. Tapi berapa lama dan seberapa sering ya kompres es itu dilakukan agar aman dan efektif? Kan sebenarnya sudah disinggung juga ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih ya. Barangkali baru mengikuti acara ini ya. Oh gitu ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi pasca cedera lakukan kompres es itu 15 sampai 20 atau 10 sampai 15 menit boleh nih. Dan dilakukan tiap 2 sampai 3 jam sekali. 3 jam sekali ya. Oke, baik, terima kasih buat Anda yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Asia dari 5401 ya. Saya terima di kesempatan hari ini. Nah, ini sebelum dilanjut juga ada yang masuk lagi. Saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Rosi mau tanya. Oke, pendengar kita Rosi. Oke, pertanyaan begini, Mbak, saya kerja berdiri lama. Setelah keseleo rasanya cepat capek dan nyeri. Solusinya gimana ini ya? Beberapa nggak disebutkan ya berapa lamanya. Mungkin ini anggap saja sudah ada seminggu atau beberapa hari. Nah,
memang kan secara ini ya keilmuan kan harus benar-benar yang istirahat. Yeah. Jadi 2 hari pertama itu benar-benar yang istirahat dan aktivitas minimal. Nah, gitu, lebih dari itu, alangkah lebih baiknya itu boleh dipakai ankle support. Jadi atau perban elastis. Oh, perban elastis. Ya, jadi tujuannya apa sih? Biar itu pergelangnya itu lebih stabil ya. Kita pakai penyangga. Gitu. Gitu ya. Oke, baik. Iya. Terima kasih tadi mungkin yang perlu diperhatikan ya untuk Rosi. Nah, karena mungkin pekerjaannya kan sering berdiri begitu ya. Ikut upacara atau gimana? Iya. Ya, ini setelah pernah kesleo ini kalau berdiri tidak mampu lama-lama ya. Artinya cepat terasa nyeri begitu. Oke, baik. Nah, yang kedua ini, apakah penggunaan koyo atau balsem aman untuk di kesleo? Nah, biasanya kan begitu. Kalau ada orang kesleo dikasih koyo, kalau enggak gitu jadi balsem gitu ya. Sambil diurut. Nah, gimana nih sebenarnya, aman enggak penggunaan balsem ini ya? Selama masih ada peradangan atau memar atau bengkak itu jangan dulu. Jangan dulu ya. Oke. Sebaiknya itu kompres tetap, tadi ya? Iya, kompres dingin dulu. Soalnya gitu. Kalau langsung dikasih hangat padahal posisi masih meradang, masih bengkak, itu akan makin makin bengkak. Bengkak gitu Iya. ya. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan. Apakah latihan sederhana? Apa latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah agar kaki tidak mudah kesleo lagi? Penelitiannya kira-kira latihannya apa ya? Untuk tahapan awal latihannya itu, jadi pergelangan kaki ya itu bisa digerakkan. Wah, kalau enggak ada ininya bingung juga ya. Jadi anggap saja misal pergelangan kaki itu gerakan ke atas, ke bawah. Jadi fleksi ekstensi. Nah, mungkin kalau bingung nih istilah fleksi ekstensi ankle apa, bisa dilihat di Google aja atau di YouTube. Soalnya kalau kita bincang-bincang gini, kadang bingung ya mau menjelaskan gimana. Gitu ya. Terus selain itu juga latihan untuk eversi dan inversi di ankle juga. Begitu. Jadi Oke, baik. untuk tahapan awal ya itu enggak boleh memakai tahanan dulu. Jadi harus dibantu atau boleh gerak aktif sendiri tapi pelan-pelan dulu. Pelan-pelan ya. Nah, jangan. Dan kembali lagi untuk tumpuannya itu harus minimal. Jadi nggak langsung dipakai jalan nih cetek-cetek gitu, enggak. Tapi harus paling tidak pakai ankle support itu atau krek. Jadi penyangga. Gitu ya. Jadi minimal tumpuan dulu untuk awal cedera. Iya. Gitu. Oke, baik. Itu bagi Anda yang mungkin habis kesleo ya, syaratnya memang tidak boleh dibawa ke tukang pijat dulu itu ya. Terus jangan dipakai langsung lari gitu. Iya, boleh. Tentu akan lebih parah lagi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah ikutan gabung. Nah, Mbak Arista, mungkin kalau boleh tahu apa ya sebenarnya perbedaan kesleo ringan, sedang dan berat itu seperti apa bedanya? Itu di derajat robekan di ligamennya. Gitu. Jadi kalau ringan itu dia minimal, sedang itu lebih inilah. Kalau lebih mungkin tir ya sebagian. Jadi kalau yang berat itu bisa sampai bahkan putus. Kalau sampai bahkan putus itu perlu dikonsulkan ke dokter orto. Nah, biasanya harus dilakukan pemeriksaan kalau nggak foto ronsen atau MRI. Gitu ya. Kalau derajatnya parah itu memang bisa sampai operasi juga. Oh, sampai operasi ya? Iya. Oke, baik. Nah, pendengar pecinta Madani di manapun Anda ya, ini ada lagi yang masuk, Mbak. Coba saya terima ya. Mbak, setelah kesleo saya pakai perban elastis cukup lama, tapi sekarang kaki terasa kaku. Apakah itu normal gitu ya? Kembali lagi tidak disebutkan berapa lamanya ya. Jadi gini, kemungkinan pemakaian perban elastis memang ini cuma cukup lamanya lah. Apakah saat
dipakaikan perban elastis, pernah dilakukan gerakan apa tidak. Oh gitu. Itu pengaruh juga. Karena kan fase pemulihan cedera ankle itu kan sekitar 6-12 minggu ya. Jadi bisa lebih tergantung derajat tadi keparahannya. Nah, sebenarnya di hari keempat pasca cedera setelah memar hilang itu harus dilakukan gerakan minimal. Jadi seperti tadi, gerakan fleksi ekstensi untuk ankle dan eversi inversi tanpa adanya tahanan gitu ya. Kalau hanya diperban aja, takut untuk bergerak, pasti dia akan timbul kaku. Karena di fase itu akhirnya kan dia mulai nih ligamen yang ada robekan dikit itu mulai ada terbentuk jaringan baru. Nah, untuk jaringan yang baru itu, jaringan parut ya, itu kalau jaringan parut yang terbentuk yang baru itu tidak seelastis originalnya. Gitu. Jadi kalau tidak dilakukan gerakan, dia akan kaku. Iya. Oke, baik. Terima kasih tadi untuk pendengar kita. Ada Julie di Soko ya. Pertanyaan berikutnya ini, saya sering olahraga lari, setelah kesleo saya takut mulai olahraga lagi. Bagaimana cara kembali beraktivitas tanpa resiko cedera ulang gitu ya? Oke, Julie di Soko ya. Soko. Jadi lebih baik sebelum berolahraga ya lakukan pemanasan dulu. Ya, peregangan itu sangat penting. Jadi kita untuk mencegah cedera yang berulang. Jadi misalkan kok belum yakin nih, kan tadi habis cederanya kok belum yang 100% ini ya, masih ada nyeri, itu lebih baik dikonsulkan ke dokter lagi gitu ya. Dokter orto tepatnya. Dokter orto ya. Jadi nanti biar diperiksa lebih lanjut. Oke, baik. Yang penting jangan dibawa ke Mbah Dukun ya. Ya, nanti dikasih jambi-jambi. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Juga ini yang ada di YouTube saya terima dari Kak San. Halo, apa kabar Kak San? Gimana, lama sekali ndak ikutan gabung ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung, saya suka sepak bola. Saya pernah mengalami cedera ankle, tapi sudah pulih. Tapi sekarang sangat mudah cedera ankle saat sepak bola. Semenjak cedera pertama, adakah solusinya? Ya, pernah cedera ankle ya. Ini tapi sering ya cedera lagi begitu. Kira-kira solusi untuk supaya tidak cedera itu gimana? Jangan main bola dulu. Jangan atau nggak usah main bola gitu. Kalau saran saya mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter dulu ya. Jadi kan nanti biar ada pemeriksaan lebih lanjut dulu. Kita kan nggak tahu dulu apakah untuk penanganan awalnya tidak mengikuti kan, apakah sudah benar di penanganan awal atau bagaimana. Oh gitu ya. Iya, soalnya sangat berpengaruh sekali. Begitu cedera, penanganan awalnya gimana? Iya, jangan-jangan pengalaman awalnya dibawa ke tukang urut. Bisa jadi atau ini kompresnya nih. Nah, kompres yang hangat atau panas. Panas gitu ya. Oke, disarankan yang dingin gitu ya. Iya. Bukan yang hangat atau panas itu ya. Untuk 2 hari pertama. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih tadi untuk Kak San ya, mudah-mudahan tidak cedera lagi. Kalau ingin permanen tidak cedera ya tidak usah olahraga. Tidak usah main bola gitu ya. Tapi ini bukan solusi ini. Bukan solusi ini. Hanya candaan aja. Baik, terima kasih Kak San yang sudah ikutan gabung. Biar suasana di kesempatan hari ini, karena suasananya dingin habis hujan, kalau kita ketawa-ketawa jadi hangat gitu ya. Baik pendengar, kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio.
Baik insan madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Tengkumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah dan Mbak Rista ya. Dan tentu kami undang interaktif di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Mbak Rista, kalau boleh tahu ya, mengapa ankle atau pergelangan kaki ini menjadi bagian tubuh yang paling rentan keseleo ini, Mbak? Nah, karena kan pergelangan kaki dia tumpuan ya, tumpuan kita. Gitu. Dan kita seringnya untuk kita beraktivitas, kadang kita lalai nih, misal kayak lompat di tumpuannya yang keliru, atau ketika naik turun tangga. Kita kan kadang sambil ngobrol-ngobrol nih, nah kan konsentrasi berkurang. Soalnya banyak sekali kejadian itu, terutama dewasa, baik dewasa, lansia atau anak-anak itu ketika menuruni tangga. Ya gitu ya. Oke, baik. Nah, sebaiknya kalau kita olahraga pagi ya, ini kan kebanyakan kalau di pedesaan itu pakai sepatu atau tanpa alas kaki ya, katanya untuk sarafnya gitu. Itu sebenarnya mitos atau gimana ini, mungkin bisa dijelaskan? Jadi kalau olahraga lari atau jalan itu lebih baik pakai sepatu gitu yang sesuai dengan fungsinya. Kan sepatu jenisnya macam-macam ya. Jadi benar-benar cari yang kalau ini sepatu lari ya, lari. Jangan yang dia sepatu tipis yang untuk jalan dipakai lari. Pastinya juga itu bisa menyebabkan cedera juga. Gitu. Karena pergelangan kakinya kan nggak tersupport secara normal ya, maksimal gitu loh. Gitu. Oke, karena memang sering saya lihat di pedesaan ini kan sekarang trennya banyak orang yang habis sholat subuh jalan-jalan, tapi malah pakai sandalnya dilepas jalan kaki gitu ya. Nanti yang dikhawatirkan kalau tanpa alas kaki, nah kita nggak tahu ya. Kadang kan ada yang dia punya diabetes nih. Nah, takutnya ketika pas jalan tanpa alas kaki ada nih kerikil tajam atau paku atau yang ini malah nanti timbul luka itu ya. Oke, baik. Pendengar, ini coba saya terima dari ponsel 2545 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keseleo saat main poli. Waktu itu langsung saya kompres air hangat, tapi justru bengkaknya makin besar. Apa yang salah dan bagaimana penanganannya benar? Pakai air hangat ini? Seperti yang dijelaskan tadi yang saya jelaskan tadi, untuk penanganan awal itu harus yang dingin. Air dingin ya. Air dingin. Gitu. Iya. Pakai es batu itu? Es batu, tapi tidak boleh langsung kena kulit ya. Jadi harus es batu itu dikasih kain atau handuk. Gitu ya. Jadi tidak boleh langsung es batu langsung ditempelkan kulit. Kebanyakan kan begitu ya. Kalau diambilkan itu ya. Oke, baik. Oke, sebaiknya harus ada lapisannya ya, plastik atau mungkin kain gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini Mbak Rista, sudah hampir 2 minggu sejak keseleo, bengkaknya memang sudah berkurang, tapi setiap naik tangga masih terasa nyeri. Apakah saya perlu fisioterapi? Perlu ini? Oh, sangat perlu. Tapi saya sarankan sebelum fisioterapi harus konsul ke dokter dulu ya. Jadi nanti biar dilakukan pemeriksaan kalau biasanya nanti di rongsen atau memang jika perlu di MRI juga. Jadi tergantung nanti sarannya dari dokter orto bagaimana. Mungkin kalau bisa dijelaskan prosesnya kalau kita mau ke fisioterapi di Rumah Sakit Aisyah seperti apa nih ya? Oh gitu. Nah, ini jika pasien ingin fisioterapi, misal pasien umum gitu ya, kita yang membahas yang untuk pasien umum dulu. Boleh. Jadi kami sarankan itu untuk periksa dulu nih, misal kayak kasus cedera ya, cedera ankle, ke dokter orto dulu. Nah, nanti setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, dokter kan, oh ini perlu fisioterapi. Nah, pastinya nanti baru ke pendaftaran. Pendaftaran nanti untuk ke fisioterapi. Jadi gitu. Jika kasusnya nggak kompleks itu bisa kita terapi gitu. Tapi di
RSA sendiri ada dokter rehab ya. Jadi nanti dari dokter orto untuk daftar ke poli rehab dulu. Nah, nanti di situ ada dokter rehab menentukan modalitas apa nih, latihan apa nih, baru kita lakukan tindakan fisioterapi. Gitu ya. Iya. Oke, prosesnya itu kalau jadi kami sarankan untuk ke dokter orto dulu. Orto dulu. Iya. Oke, baik. Baru ke poli rehab. Iya. Oke, baik. Tentu di Rumah Sakit Aisyah ada dokter ortonya dokter Napi gitu ya. Oh, dokter orto di Aisyah ada dokter Citra. Oh, Citra gitu ya. Ada dokter Doni dan dokter Imam. Insya Allah itu ya. Oke, baik. Silakan. Mungkin kalau Anda mengalami cedera bisa langsung ke Rumah Sakit Aisyah begitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, silakan masih kami nantikan di 082339947707. Nah, Mbak Rista, kira-kira apa ya resiko jika keselio ini dibiarkan tanpa penanganan yang cepat atau yang tepat gitu ya? Kan ada orang biasa besok sembuh sendiri gitu, tidak diapa-apakan gitu. Nah, ini gimana ini? Kira-kira dampaknya ya kalau dibiarkan seperti itu. Nah, untuk jangka panjangnya itu ya bisa terjadi dia peradangan yang berulang dan ada kerusakan ligamennya itu permanen. Nah, kalau sudah terjadi permanen itu pasti akan timbul masalah juga nanti. Akan timbul masalah di area lutut dan pinggang. Karena ketika masih ada nyeri itu, pola jalan kita kan berubah nih, agak bahasa Jawa deglok ya. Iya, banyak. Gitu kan. Akhirnya akan mempengaruhi pola jalan. Nah, di situ akan timbul juga nyeri di lutut sama pinggang. Nah, kalau nggak segera diatasi kan, nah itu nanti malah timbul cedera ke area yang lainnya. Oke, tapi yang jelas kalau dibiarkan tentu akan menimbulkan masalah ya. Ada masalah baru gitu ya. Iya, timbul masalah baru. Masalah kesehatannya juga masalah keuangannya. Karena nanti kalau sudah dibawa ke fisioterapi dan ke dokter orto tentu biayanya juga lebih banyak gitu ya. Oke, baik. Itu jadi masalah. Terima kasih Pak Jumali yang sudah ikutan gabung di YouTube-nya dan masih kami nantikan di 082339947707 telah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar bincang-bincang sehat. Nah, Mbak Rista mungkin boleh dijelaskan seberapa penting ya peran fisioterapi dalam pemulihan keselio ini? Sangat penting sekali. Iya. Jadi kita membantu ya biar itu mengurangi nyerinya. Kita juga membantu mengurangi biar nggak terjadi cedera berulang. Selain itu dengan latihan itu bisa sendinya itu lebih stabil ya kita untuk latihan. Jadi kan latihannya ada tahapannya nanti nih. Untuk yang tahapan awal memang kita melatih yang seperti saya jelaskan tadi untuk gerakan fleksi ekstensi ankle, eversi inversi, tapi tanpa ada tahanan atau beban dulu. Nah, nanti masuk di minggu bulan kedua atau minggu keempat ya, itu baru kita ngasih latihan dengan pembebanan, dengan tahanan. Tapi juga setiap pasien beda-beda nih kita perlakuannya. Nggak langsung di istilahnya dikepiah uyah wes langsung nih penguatan, enggak. Karena kondisi tiap pasien beda-beda. Beda-beda itu ya. Oke. Kira-kira keselio ini kapan ya atau yang seperti apa yang bisa dirawat di rumah dan seberapa parah yang harus segera dibawa ke rumah sakit itu? Oh gitu. Jadi kalau dia nyeri hebat, misal di rumah nih sudah dilakukan metode yang tadi ya, rest, istirahat, kompres dingin, sudah dikasih elastis ini ya, perban elastis, terus sudah dilakukan untuk elevasi. Dari elevasi itu kaki agak posisinya lebih tinggi ya gitu ya. Jadi sampai kok dalam 4 hari terasa nyerinya makin hebat lah, itu perlu nih langsung ke dokter. Jadi sudah dilakukan itu selama 3-4 hari, nyeri tidak berkurang, nah bengkak juga tidak berkurang, baru ke
dokter. Dokter gitu Iya. ya. Oke, baik. Terima kasih masih bersama dengan program siar Bincang-bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah ya di edisi siar hari ini. Kira-kira kalau boleh tahu mitos-mitos apa ya yang sering dilakukan bagi mereka yang keselio ini ya? Ya itu pastinya ya penanganan awal pasti banyak nih kebanyakan langsung diurut. Benar, itu yang nih. sering terjadi itu. Iya. Terus kadang juga dikasih apa bobo balsem kayak gitu. Ada dari rempah-rempah kadang ya dikasih apa kunir atau kunyit ya, atau mungkin rempah-rempah yang lainnya begitu. Iya. Padahal harusnya di 2 hari pertama itu pasca cedera harus tetap kompres dingin. Kompres dingin, dan ya. tidak boleh menapak yang full ya, dan harus minimal nih aktivitas. Jadi jangan apa namanya melakukan kegiatan yang bisa membahayakan dan menimbulkan cedera lagi begitu Iya, ya. dan biar robekannya tuh nggak makin parah. Lebih parah gitu Iya. ya. Oh berarti kalau kesleo itu sebenarnya terjadi robek betul ya? Iya, ada cedera atau peregangan pada ligamen. Biasanya kalau tukang pijat urut katanya apa sarafnya apa namanya tertarik begitu sehingga dipijat sampai Makanya semakin dipijat pas begitu cedera, belum selesai dipijat dia akan makin bengkak. membengkak ya. Iya. Ya. Terus katanya ketika sudah apa diurut bunyi cetuk gitu katanya sudah kembali. Itu berarti hanya mitos itu ya. Itu mungkin untuk kasus-kasus yang ini ya, apa kebanyakan tuh pasien yang nggak patah. Nggak Dia patah. meyakini untuk ini dislokasi nih, nggak patah nih. Kadang kan patah. pasien takut ya kalau langsung ke rumah sakit, nanti ke rumah sakit langsung disuruh operasi. Dioperasi itu ya. Padahal nggak semuanya. Tidak semuanya itu Iya, ya. tergantung nanti hasil dari pemeriksaannya bagaimana. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Sering juga kita temukan ketika apa ya orang habis operasi ya, misalnya habis patah, Iya. tapi atau udah operasi biasanya dibawa ke sangkal putung gitu ya. Iya. Kenapa itu biasanya kan tidak normal seperti bengkok gitu ya? Iya. Ini Nah, bahaya enggak sebenarnya? kalau yang dia pas yang di persendian ya, misalnya di siku atau pergelangan itu ya nantinya akan mempengaruhi ya untuk gerakan kita juga. Ya. Dan pastinya penyambungan tulangnya nggak sebagus saat dioperasi. Dioperasi, gitu ya. Iya. Jadi memang ketika dia patah tanpa operasi dia bisa nyambung, tapi tergantung jenis patahannya juga. Nah, tapi sambungannya tidak sebagus jika dioperasi. Gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu nih patahannya gimana ya? Dengan di foto itu. Iya. Oke. Iya, betul. Kira-kira kalau boleh tahu seberapa lama apa namanya terapi fisioterapi di Rumah Sakit Aisyah ini ya bagi penderita misalnya keseleo atau mungkin ada apa saraf yang tertarik dan lain sebagainya, itu butuh waktu lama apa? Itu tergantung. Ya. Jadi relatif. Jadi ada tergantung ini ya kasusnya juga, tingkat keparahannya atau kalau dia langsung tertangani ya sesuai dengan arahnya dokter ya bisa jadi dia 2 atau 3 bulan tuh sudah membaik, sudah bisa aktivitas kembali. Tapi kembali lagi tergantung derajat keparahannya. Ya, biasanya sudah dilakukan itu bisa berapa bulan sudah bisa normal kembali? Masuk di bulan kedua atau 3 tuh dia sudah bisa aktivitas normal. Gitu Cuma ya. kalau langsung pengen lari atau lompat apa ya jangan dulu kita. Paling tidak tuh nanti di bulan ke-5 lah atau ke-6 nah itu baru latihan yang benar-benar penguatan. Gitu ya. Apalagi lompat tangga gitu ya. Nggak boleh. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, tapi sayang sekali waktunya tinggal 1 menit ini menyisakan nih ya. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Mbak Rista terkait tentang tema kita ini. Iya. Jadi kami sarankan jika terjadi cedera baik di pergelangan kaki atau habis jatuh lututnya terbentur atau apa, jangan langsung diurut, jangan langsung dikompres hangat ya. Jadi penanganan pertama
kompres dingin. Atau es. Misal nggak kuat es batu meskipun sudah dilapisi kain atau handuk dengan es gel. Itu dia lebih rasanya nggak terlalu yang dingin banget tapi pas gitu. Jadi tidak semua pasien kuat dengan dingin soalnya Pak. Iya iya. Tapi biasanya malah sukanya digunakan apa namanya seperti balsem yang malah panas gitu ya. Nah, kalau enggak alternatif lain selain ini ya, misal dingin saya nggak kuat Mbak. Oke, dengan obat oles yang tidak panas. Tidak panas itu ya. Jadi anti radang gel atau krim. Jadi dia bisa meredakan nyeri. Tapi itu ada yang tidak panas. Cuma nggak boleh nyebut merek ya. Iya benar. Tapi biasanya kan kebanyakan mereka menggunakan malah senangnya yang panas. Karena kalau panas udah sakitnya udah terasa gitu. Karena terasanya panas. Gitu ya. Oke baik. Terima kasih pendengar pecinta Madani. Tak terasa 1 jam sudah kita lalui dalam program Bincang-Bincang Sehat hari ini ya. Banyak sekali ilmu penting yang kita dapatkan seputar keselio, pergelangan kaki, kapan pakai kompres dingin, kapan kompres hangat, dan pentingnya penanganan yang benar. Terima kasih kami sampaikan buat narasumber kita Ibu Dian Arista Kumalasari, fisioterapis Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, atas ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi bekal agar kita lebih bijak merawat tubuh dan tidak salah langkah saat mengalami cedera. Saya Bang Surya pamit undur diri, selamat berpisah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.